Nah, ketika Cameron ini mulai mengiris sebagian leher dari Marlies untuk memotong pita suaranya, disinilah Cameron ini menyadari bahwa ia tidak bisa melakukan atau tidak bisa memotong pita suara dari Marlies karena pada saat itu darah dari Marlies ini terus mengucur. Cameron menculik Cullen selama 7 tahun. Dia mengurungnya di sebuah kotak kecil seukuran kotak pemakaman yang ditempatkan di bawah kasurnya dan juga Janice. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Lisa dan seperti biasa ketemu lagi sama aku di hari Rabu ini. Gimana kabar kalian semua? Aku harap kabar kalian semuanya baik. Dan ya, seperti janji aku kemarin Jumat, kali ini aku bakal bahas tentang kasus menghilangnya Mary Elizabeth Spanheke atau yang biasa dipanggil Marlies, entitas goib yang diduga ada di apartemen 14. Buat kalian yang belum nonton videoku tentang kejadian horor di apartemen 14, kalian bisa langsung aja ke deskripsi box karena bakal aku taruh linknya di situ. So, nggak usah nunggu lama lagi, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Let's go! Pada 31 Januari 1976, Kepolisian Chico, California mendapatkan laporan tentang hilangnya seorang gadis bernama Mary Elizabeth Spanheke atau biasa disapa dengan Marlies. Aku mau kasih sedikit gambaran dulu tentang Marlies ini. Jadi Marlies ini memiliki tinggi sekitar 165 cm dan berat 49 kg. Ia berkulit putih dan berambut coklat ikal. Ia lahir pada 20 Juni 1956, anak tengah dari 7 bersaudara, dan Marlies ini asalnya dari Cleveland, Ohio. Di lingkungan keluarga dan juga para tetangganya, Marlies ini dikenal sebagai anak yang ramah dan juga bersahabat. Ia juga bercita-cita untuk menjadi seorang aktris. Nah, pada tahun 1975, Marlies ini jatuh cinta atau menjalin hubungan dengan rekan kerjanya yang bernama John Barrow. Nah, John ini tuh berasal dari California, dan ketika ia ingin pulang ke California, ia mengajak Marlies untuk ikut dengannya ke California atau mengajak Marlies untuk tinggal di California. John pun meminta izin kepada kedua orang tua Marlies untuk mengajak Marlies ke California, dan karena pada saat itu usia Marlies ini 19 tahun, jadi ia sudah bisalah menentukan keputusan sendiri dan orang tuanya juga sudah percaya kepada Marlies. Akhirnya Marlies pun pindah ke California, tepatnya di apartemen Walnut Garden nomor 14 pada sekitar akhir Februari di tahun 1975. Nah, itu tadi sedikit soal Marlies. Sekarang kita masuk ke kronologi kejadian dari menghilangnya Marlies ini. Let's go. Hari itu tanggal 31 Januari 1976, Marlies ini pergi dengan John pacarnya ke sebuah thrift market. Nah, di sanalah terjadi pertengkaran antara John dan juga Marlies. Dan seperti wanita pada umumnya, Marlies ini ngambek dan minta untuk pulang sendiri. Akhirnya ia berjalan untuk pulang ke apartemennya. Nah, terakhir John ini melihat Marlies melewati jalan Mangrove Avenue. Di perjalanan pulang, Marlies ini bertemu dengan sepasang suami istri yang mengendarai mobil berwarna biru. Ya, mereka adalah Cameron dan Janice Hooker, sepasang suami istri dari Red Bluff. Cameron dan Janice pun menawarkan tumpangan kepada Marlies, dan karena ya seperti yang kalian tahu di Amerika tuh biasa ya numpang ke orang asing kayak gitu. Selain itu ini kan pasangan suami istri, jadi nggak kelihatan kayak mencurigakan atau gimana. Dan akhirnya Marlies pun memutuskan untuk menumpang ke mobil Cameron dan juga Janice untuk pulang ke apartemennya di Chico, California tadi di Walnut Garden. Tapi di perjalanan Marlies ini merasakan sesuatu yang janggal karena pada saat itu Cameron ini tidak mengemudikan mobilnya mengarah ke apartemen Marlies, melainkan justru menjauh dari lokasi apartemen Marlies. Ketika Marlies ini berusaha untuk keluar mobil, di sanalah Cameron ini mengancam Marlies dengan pisau. Lalu ia membekap mulutnya dengan kain hingga Marlies ini jatuh pingsan. Setelahnya Cameron ini menaruh kotak kayu di kepala Marlies untuk meredam suara dari Marlies jika sewaktu-waktu Marlies ini terbangun. Jadi kotaknya tuh kayak gini, dalamnya tuh ada styrofoam sama gabusnya, jadi semacam apa ya, ruang peredam yang bisa meredam suara kayak gitu. Nah, kalian bisa bayangin gak sih gimana kalau kalian lagi tidur terus tiba-tiba waktu kalian bangun di kepala kalian itu ada kotak kayu yang beratnya sekitar 7 kilo. Aku aja lihat kotaknya tuh udah sesek banget, bisa kebayangkan gimana sesek, sempit, dan gelapnya kotak tersebut. Dan kebayang gak sih kalian gimana posisi Marlies pada saat itu?
Nah, mereka membawa Merlis ini ke rumah mereka di Oak Street, Red Bluff. Red Bluff ini daerahnya sekitar 75 kilo dari Chico. Ketika sampai di Red Bluff, Cameron ini memasukkan mobilnya ke bagasi. Dan disinilah ia mengeluarkan Merlis dan mencopot kotak dari kepala Merlis. Ia lalu kembali membius Merlis dengan kain yang telah dibasahi dengan ether. Jadi ether ini semacam senyawa kimia yang biasanya digunakan untuk pelarut. Dan ya biasanya memang digunakan untuk melarutkan bensin, tapi ada juga senyawa dari ether ini kayak metoksimetana yang digunakan untuk penghilang rasa sakit dan juga etoksietana yang digunakan sebagai anestesi atau obat bius. Cameron ini dibantu oleh Janice membawa Merlis untuk masuk ke rumah mereka. Sebelumnya Cameron ini sempat mempelajari tentang sebuah artikel yang mengatakan jika kita ingin membuat orang yang berteriak tidak mengeluarkan suara atau tidak mengeluarkan bising adalah dengan memotong pita suara mereka. Disinilah Cameron ini berniat untuk mengoperasi pita suara dari Merlis. Ia pun membawa Merlis ke kamar mandi. Pada saat ini sebenarnya Janice ini nggak mau bantuin Cameron untuk mengoperasi Merlis. Tapi karena waktu itu Janice ini diancam oleh Merlis jika dia tidak membantu Cameron untuk mengoperasi Merlis, maka nantinya Janice ini yang akan bernasib sama dengan Merlis. Karena takut, akhirnya Janice ini menolong Cameron untuk mengoperasi Merlis. Nah, ketika Cameron ini mulai mengiris sebagian leher dari Merlis untuk memotong pita suaranya, disinilah Cameron ini menyadari bahwa ia tidak bisa melakukan atau tidak bisa memotong pita suara dari Merlis karena pada saat itu darah dari Merlis ini terus mengucur. Akhirnya Cameron ini membawa Merlis ke Rubana, atau kalau kalian lebih familiarnya itu basement. Nah, di sanalah Merlis ini digantung telanjang di sebuah balok. Tali melilit lehernya dan kepalanya ditutup dengan sarung bantal. Oh ya, pada saat itu Merlis ini sudah tidak bernyawa ya, atau bisa dibilang sudah meninggal. Karena pada saat itu mereka menyadari bahwa Merlis ini sudah tidak bernyawa. Akhirnya sekitar pukul 2 pagi mereka membawa jasad Merlis ini ke Lasin Park. Di sanalah jasad Merlis ini dikubur dan mereka membakar tas dan juga pakaian dari Merlis. FYI, kejadian ini berlangsung sekitar 12 jam. Jadi bisa dibilang Cameron ini menculik, membunuh, dan juga mengubur Merlis hanya dalam waktu 12 jam. Wow, kalian bisa bayangin gak sih gimana psikopatnya orang ini, gimana psikopatnya Cameron Hooker ini. Nah, karena nggak ada kabar inilah akhirnya John atau pacar dari Merlis ini berinisiatif untuk membuat laporan orang hilang ke kepolisian Chico. Tapi sayangnya berpuluh-puluh tahun kemudian ditunggu-tunggu nggak ada juga kabar di mana keberadaan dari Merlis. Sampai akhirnya ada titik terang pada tanggal 7 November 1984 atau sekitar 9 tahun setelah menghilangnya Merlis. Nah, pada saat itu kepolisian Red Bluff mendapat laporan dari gereja Nazaret. Pada saat detektif dari kepolisian Red Bluff yang bernama Detektif Samblim tiba di gereja Nazaret, ia melihat Pastor Dabney sedang berbicara dengan seorang wanita. Terlihat raut wajah dari wanita itu nampak murung. Dan ternyata wanita itu adalah Janice Hooker. Di sini Janice ini mulai cerita bahwa suaminya Cameron telah menculik dan membunuh seorang gadis yang dinyatakan hilang di Chico pada tahun 1976. Ya, gadis ini adalah Merlis. Janice ini melaporkan suaminya karena ia merasa takut kepada suaminya atau kepada Cameron, dan dia juga merasa bersalah. Nah, pada saat itu Detektif Shamblin ini sadar bahwa beberapa informasi yang disampaikan oleh Janice ini nantinya dapat memberatkan Janice. Akhirnya Detektif Shamblin membacakan hak Miranda dari Janice sebagai tersangka. Jadi buat kalian yang belum tahu apa itu hak Miranda, nanti bakal aku tulis keterangannya di sini. Intinya, hak Miranda ini adalah hak tersangka untuk diam dan didampingi oleh penasihat hukum ketika ia ditanyai oleh penyidik. Nah, baru setelah inilah Janice ini tidak mau bicara jika ia tidak didampingi oleh kuasa hukumnya. Nah, akhirnya Janice ini diberi kekebalan hukum karena ia mau bekerja sama dengan kepolisian untuk memberi keterangan tentang apa yang ia ketahui tentang kasus ini. Jadi ini tuh kayak Baradae di kasusnya Brigadir J kemarin. Disebutnya apa? Ya, Justice Collaborator. Karena itulah Janice ini mulai mau bercerita. Ia bercerita dari A sampai Y tentang semua yang ia ketahui. Ceritanya ya sama kayak yang aku ceritain tadi. Polisi pun dibantu oleh Janice mencari jasad dari Merlis.
Tapi sayangnya pada saat itu jasad dari Merlis yang menjadi satu-satunya bukti dalam kasus ini tidak ditemukan. Kalau menurut aku ya, karena mungkin pada saat Janice dan juga Cameron ini mengubur jasad dari Merlis, pada saat itu kan jam 2 pagi, kemungkinan kondisi itu gelap, dan ini kan tempatnya tuh di tengah hutan. Jadi kemungkinan Janice ini tuh nggak inget lokasi tepatnya di mana mereka mengubur Merlis, makanya jasad dari Merlis ini tidak ditemukan. Tapi menurut kalian, apakah mungkin jasad dari Merlis ini dipindah sama Cameron atau gimana? Kalian bisa komen di bawah ya. Nah, seperti yang kita tahu, untuk menjebloskan seseorang ke penjara itu harus ada dua hal, yaitu bukti yang kuat dan juga pengakuan dari tersangka. Tapi jelas Cameron ini nggak mengaku bahwa ia telah menculik dan juga membunuh Merlis. Jadi satu-satunya hal yang bisa menyeret Cameron ini ke penjara adalah jasad dari Merlis yang menjadi satu-satunya bukti di kasus ini. Tapi sayangnya jasad dari Merlis ini tidak ditemukan sampai detik ini, sampai sekarang ini. Nah, berarti Cameron ini nggak jadi dihukum dong, Liz? Nah, Cameron tetap dihukum tapi untuk kasus lain. Jadi setahun setelah kasus Merlis atau setelah kejadian Merlis ini, Cameron kembali menculik orang lain yang bernama Colin Stan. Tepatnya pada tanggal 19 Mei 1977, Colin Stan ini datang ke Red Bluff untuk memberi kejutan kepada temannya. Nah, pada saat inilah Colin Stan ini menumpang ke mobil Cameron dan juga Janice. Dan sama kayak kasusnya Merlis, Colin ini diculik, dibius, lalu kepalanya ditutup dengan kotak kayu. Lalu ia dibawa ke rumah Cameron. Bedanya dengan Merlis, Colin ini tidak dipotong pita suaranya. Karena mungkin pada saat itu Cameron ini udah sadar bahwa ia nggak berhasil melakukan itu ke Merlis. Jadi ia takutnya nantinya Colin ini juga meninggal kayak Merlis. Cameron menculik Colin selama 7 tahun. Dia mengurungnya di sebuah kotak kecil seukuran kotak pemakaman yang ditempatkan di bawah kasurnya dan juga Janice. Colin ini dikurung di situ selama 20 jam sehari, jadi dia cuman boleh keluar beberapa kali. Colin dijadikan budak seks oleh Cameron. Ia juga menyiksa Colin, mengantunginya di langit-langit basement, merantai tangan dan kakinya, dan menyetrumnya dengan kabel listrik. Lalu pada tahun 1984, Janice ini menghampiri Colin. Ia mengatakan bahwa ia ingin meninggalkan Cameron. Akhirnya mereka pun melarikan diri bersama ke rumah orang tua dari Janice. Baru 3 bulan setelah Janice kabur inilah Janice melaporkan Cameron ke polisi. Mungkin sebagian dari kalian mikir ya, kenapa kok Janice ini perlu waktu yang lama untuk melaporkan Cameron. Jadi menurut psikolog, Janice ini mengalami kritis spiritual. Pada saat Janice dan Cameron menikah ini, Janice berusia 16 tahun. Dan ketika ia berusia 17 tahun, ia mengetahui bahwa suaminya ini adalah seorang psikopat atau seseorang yang dapat membunuh orang untuk mendapatkan apa yang ia mau. Jelas Janice ini merasa takut dan terancam pada saat itu. Tapi mungkin karena sudah bertahun-tahun ia sudah memupuk keberanian, akhirnya ia berani untuk kabur dan melaporkan kelakuan suaminya ke kepolisian. Polisi pun akhirnya meminta keterangan dari Colin, dan keterangan dari Colin ini tuh bisa dibilang sinkron dengan apa yang disampaikan oleh Janice. Pada 18 November 1984, Cameron didakwa dengan 17 tuduhan pemerkosaan, penculikan, sodomi, dan penyekapan paksa. Namun Cameron ini menyangkal atas keterlibatannya dalam kasus menghilangnya Merlis. Dan karena tidak adanya bukti, ia tidak dituntut atas kasusnya Merlis. Cameron Hooker diadili atas penculikan dan juga kekerasan seksual terhadap Colin Stan. Sidangnya berlangsung sekitar 6 pekan dan akhirnya Cameron dihukum atas 10 tuduhan termasuk penculikan, pemerkosaan, kekerasan seksual, dan masih banyak lagi tuntutan seksual lainnya. Dan FYI, hakim pada saat itu bahkan menyebut bahwa Cameron adalah psikopat terjahat yang paling berbahaya yang pernah ia adili. Akhirnya Cameron ini dijatuhi hukuman 104 tahun penjara atau bisa dibilang seumur hidup. Karena kan jarang-jarang ya orang tuh umurnya lebih dari 100 tahun. Jadi bisa dibilang Cameron ini dijatuhi hukuman seumur hidup kayak gitu. Nah, bisa dibilang kasusnya Colin Stan ini udah selesai, tapi kasusnya Merlis sampai sekarang masih menjadi cold case dan juga masih dibuka. Dan seperti yang aku bilang kemarin, Jody ini dalam mimpinya terus mendengar sebuah angka yang diduga sebagai titik koordinat di mana jasad Merlis ini berada.
Akhirnya Jody pun menghubungi polisi pada tahun 2008 dan setelah ditelusuri ternyata titik koordinat yang disebutkan oleh Jody menunjukkan sebuah area mengarah ke Hawaii yaitu A17. Dan kalian tahu ini tuh lokasinya dekat dengan lokasi yang ditunjukkan oleh Janice. Terus gimana kabar dari Janice dan juga Cameron sekarang? Nah, setelah persidangan, Janice ini mendapat identitas baru dan sampai sekarang identitasnya dirahasiakan. Ia tinggal bersama kedua anaknya, jadi sebelumnya tuh Janice dan juga Cameron ini sudah memiliki dua anak. Sementara untuk Cameron sendiri, sekarang ia telah berusia 68 tahun. Dan dikutip dari Action News, sekarang dia dirawat di rumah sakit daerah Kualinga. Ia sempat mendapat pembebasan bersyarat di tahun 2021, tapi karena pada saat itu ia masih menghadapi persidangan untuk memutuskan apakah dia adalah predator kekerasan seksual atau bukan, jadi ia masih ditahan di penjara Alabama pada saat itu, sampai akhirnya saat ini ya dia di rumah sakit itu. Oke, sampai sini pembahasan kita hari ini. Kita doakan semoga jasad dari Merlis ini segera ditemukan, karena sampai detik ini keluarga dari Merlis ini masih menunggu Merlis untuk pulang atau masih menunggu jasad Merlis agar dapat dikebumikan secara baik. So, makasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai selesai, dan buat kalian yang punya ide-ide atau saran-saran buat selanjutnya nih aku bahas tentang apa, kalian bisa komen di bawah. Buat kalian yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu di bawah biar kalian gak ketinggalan update-update terbaru dari channel aku. Ya, thank you terima kasih. See you at the next video. Bye. Assalamualaikum. 126끝